Selamat petang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Semangkuk Salat. Siraman kebenaran firman Tuhan dalam 5 menit. Saudara, saya adalah penyuka kopi. Dan mungkin banyak di antara jemaat juga yang suka dengan kopi. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kopi yang murni, kopi yang spesial, kopi yang kelasnya premium, itu dimanapun dia ditempatkan, entah itu di cangkir yang bagus, atau di gelas biasa, atau bahkan cangkir plastik, tidak akan mempengaruhi kualitas kopi itu. Dan bagi penikmat kopi sejati, maka dia tidak akan pernah terkecoh oleh cangkirnya. Karena bagi penikmat kopi sejati, kopinya yang terpenting, bukan cangkirnya. Hal ini mengingatkan saya, dan saya yakin juga mengingatkan saudara. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kehidupan itu sendiri. Bukan pekerjaan, bukan materi yang melekat pada hidup kita. Dan bukan pada popularitas, bukan pada segala hal yang menempel dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Yesus mengingatkan di dalam Matius 6 ayat 25 bagian terakhir, Tuhan Yesus mengatakan begini. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus yang adalah pencipta dan sang penebus sekaligus pemelihara kehidupan ini, Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat menghargai kehidupan. Semua karya Yesus itu diorientasikan untuk memberikan kehidupan. Artinya kehidupan saudara dan kehidupan saya itu sangat penting bagi Tuhan Yesus. Hal ini mengajar kepada kita untuk kita memperhatikan sungguh-sungguh akan kehidupan kita, bukan hal yang melekat pada kehidupan kita. Pekerjaan, materi, kekayaan, popularitas, nama baik, itu hal-hal yang menempel dan sifatnya rapuh dan sementara dibandingkan dengan kehidupan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dan apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini? Maintenance-lah kehidupan itu, rawatlah kehidupan itu, jagalah kehidupan itu. Kehidupan ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita pelihara tubuh kita dengan makanan yang sehat, mengkonsumsi nutrisi dan protein yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga olahraga yang cukup. Jiwa kita juga harus kita maintenance, kita rawat, kita pelihara dengan selalu belajar menerima segala sesuatu dari sisi positifnya, sehingga kita tidak pernah kehilangan ucapan syukur, dan jiwa kita selalu nyaman, tentram, dan penuh damai sejahtera. Biarlah jiwa kita juga mempunyai waktu untuk relaksasi. Jangan diforsir untuk memikirkan hal yang membuat kita stres, membuat kita pusing, membuat kita akhirnya depresi. Dan Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dan bagian terpenting dari itu semua adalah roh kita. Mari kita kenyangkan roh kita dengan menjaga persekutuan dengan Tuhan, sang pemberi kehidupan itu, sang sumber hidup itu. Jadi mari kita mulai sekarang belajar fokus pada kehidupan itu sendiri, bukan yang menempel dan yang melekat pada kehidupan ini. Contohnya pekerjaan, Bapak Ibu. Kalau kita berorientasi pada pekerjaan, maka hidup kita akan dilelahkan oleh pekerjaan itu. Siang dan malam sampai pagi dan malam lagi, fokus kita kerja. Hasilnya apa? Capek. Tetapi akan beda kalau orientasi kita hidup. Maka kehidupan ini yang sudah menikmati pekerjaan yang saya yakini daripada Tuhan, maka kalau kita sebagai staf, karyawan atau pekerja, maka karena kita orientasinya pada kehidupan yang baik ini, kita selalu ingin memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Dalam kehidupan itu, dalam pekerjaan kita akan selalu memberikan terbaik. Tidak pernah datang terlambat, menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Pekerjaan dikerjakan dengan rapi dan baik.
Demikian kalau kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar, kita akan mengerjakan tugas pada waktunya. Kita akan membuat tugas sebaik mungkin, tidak asal-asalan. Dan sebagai jemaat Tuhan, kita juga akan berorientasi untuk memberikan terbaik, pelayanan terbaik, menjadi jemaat yang terbaik, dan persembahan yang terbaik. Saya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mempertajam ungkapan Tuhan Yesus. Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Bagaimana sebaiknya kita harus menjalani kehidupan ini. Begini bunyi firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jelas sekarang, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, fokuslah pada kehidupan itu sendiri. Maintain hidup itu dengan sebaik-baiknya. Maka kehidupan yang di-maintain dengan baik akan memproduksi, akan menghasilkan karakter yang baik, cara kerja yang baik, cara kerja yang optimal dan maksimal, dan cara kehidupan yang berdampak dan berbuah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga kalau itu untuk Tuhan, kita akan selalu mempersembahkan yang terbaik. Do the best dalam kehidupan ini. Ingat, fokus pada kopinya, bukan cangkirnya. Kehidupan ini begitu berharga. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Tuhan memberkati.